Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berupa kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga sampai saat ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat dunia maya. Perkenalkan, saya Ibu Tri Prayekti. Saya di SMK Negeri 1 Depok sebagai guru tata busana dan sebagai ketua jurusan tata busana. Saya ucapkan selamat pada kalian yang telah diterima di SMK Negeri 1 Depok, khususnya Anda yang di jurusan tata busana. Anda masuk di jurusan tata busana bukan suatu kebetulan. Itu pasti ada campur tangan Tuhan, dan kalian harus bersyukur, dan wujud syukur itu harus dibarengi dengan usaha yang keras, belajar yang rajin, dan tidak bermalas-malasan walaupun sekarang sedang ada wabah COVID yang pastinya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi hanya lewat dunia maya. Itu tidak mengurangi esensi daripada semangat kita untuk belajar. Anak-anakku di jurusan tata busana, akan Ibu sampaikan kurikulum muatan peminatan tata busana saja, karena untuk mata pelajaran yang lain kalian tidak asing lagi. Nah, yang baru akan kalian tekuni adalah kurikulum muatan peminatan tata busana. Yuk kita simak lewat tayangan video PowerPoint berikut. Ini akan saya sampaikan kurikulum muatan peminatan tata busana. Ya, nah di sini Anda tinggal melihat yang hijau ya, karena yang ini kelas 10 yang hijau, lalu ini kelas 11, kemudian yang abu-abu adalah kelas 12. Yang kalian simak adalah yang hijau saja dulu supaya tidak bingung. Untuk muatan peminatan kejuruan itu terdiri dari 3 C ya. C1 adalah dasar bidang keahlian. Mapel yang ada di situ adalah dasarnya adalah simulasi dan komunikasi digital. Nah, Anda akan belajar tentang IT yang tentunya bisa mengembangkan dari yang sudah kalian pahami di SMP. Itu nanti akan dipelajari di sini. Lalu IPA terapan ya. 3 jam, ini masing-masing 3 jam, baik semester 1 maupun semester 2. Lalu kepariwisataan itu juga mapel yang ada di dasar bidang keahlian. Lalu yang C2, Anda hanya sampai ke C2 untuk kelas 10. Karena C3 itu di kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama, pengetahuan bahan tekstil itu 2 jam, semester pertama dan semester kedua 2 jam. Di sini Anda akan mempelajari bagaimana cara memilih bahan, karena bahan untuk berbagai keperluan, berbagai jenis baju itu berbeda-beda. Ada baju rumah itu berbeda kainnya dengan yang busana pesta, busana kerja juga berbeda, lenan rumah tangga itu yang berupa spray, sarung bantal, taplak meja, horden dan sebagainya, itu termasuk lenan rumah tangga, nanti akan dipelajari di sini. Kemudian juga asal serat ya, sehingga menjadi bahan tekstil itu dari serat apa saja, kemudian bagaimana cara membuatnya hingga menjadi kain, itu ada tahapannya, nanti prosesnya juga ada di ini pengetahuan bahan tekstil. Yang kedua adalah dasar desain ya, 3 jam. Di sini kalian mempelajari, bagi yang punya hobi banget menggambar, di sini bisa mengembangkan
walaupun tidak punya hobi menggambar nanti akan dipelajari juga ya, lebih bisa mengerti, memahami bagaimana cara menggambar tubuh, menggambar baju, mengombinasikan baju-baju dan sebagainya. Di sini akan dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan pola 4 jam ya, 1 minggunya di semester 1 dan 2 sama. Untuk pelajaran pembuatan pola kalian nanti akan diajari bagaimana cara membuat pola rok, pola blus, pola dasar, pola kemeja, pola blus, pola kulot dan sebagainya, pola celana. Nah, di dalam pembuatan pola itu nanti menjadi dasar bagaimana kalian akan membuat baju. Jadi sebelum membuat baju kalian harus mempelajari pola dulu. Kemudian berikutnya yang terakhir untuk kelas 10 adalah teknologi menjahit. Teknologi menjahit 4 jam untuk semester 1, 4 jam untuk semester 2. Nah, di dalam teknologi menjahit ini kalian nanti akan belajar bagaimana cara mengoperasikan mesin. Ada mesin jahit biasa, mesin jahit kecepatan tinggi atau industri, mesin obras, mesin lubang kancing, mesin pasang kancing, mesin bordir dan sebagainya nanti akan dipelajari di sini. Bagaimana cara menjahit lurus dulu, kemudian bagaimana membuat kampuh-kampuh itu ada di situ sehingga kalian bisa membuat busana anak ya, yang sederhana, terus kemudian busana rumah, lalu rok ya. Nah, ini yang hijau ini adalah untuk kelas 1 saja, jumlahnya ada 22 jam. Ya, kalau total ada 46 jam, berarti yang 24 jam mata pelajaran lain yaitu muatan nasional dan muatan kewilayahan. Nah, ini untuk muatan kurikulumnya seperti ini. Lalu apa saja yang berbeda dari jurusan tata busana dengan jurusan lain? Nah, untuk tata busana itu ada ekstrakurikuler wajib di samping pramuka ya, kalau pramuka untuk umum, tetapi yang untuk tata busana ada ekstra modeling. Nah, ini contohnya ya, waktu belajar modeling, cara berjalan, cara berpose, cara berdiri, cara berbalik, cara pose dan sebagainya. Nah, ini akan saya putarkan video ketika pengisi acara LKS atau lomba kompetensi siswa di JEC. Baik peragawatinya maupun baju-baju yang dikenakan adalah hasil karya dari anak-anak tata busana. Modelnya yang memperagakan juga anak-anak tata busana. Nah, nanti kalian juga belajar seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini juga foto-foto yang masih ada di sana waktu fashion show. Kemudian ada kegiatan lain selain pembelajaran di dalam kelas, itu namanya kegiatan di luar kelas atau untuk penguatan kompetensi. Di antaranya adalah beauty class ya, kemudian ada outbound, ada table manner dan kunjungan di dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini ketika kegiatan beauty class mereka belajar bagaimana cara membersihkan wajah, merias diri, membuat alis, membuat eyeliner dan menggunakan lipstick dan sebagainya. Nah, ini hasilnya sesudah melaksanakan kegiatan beauty class. Kemudian ada outbound ya, kita milih yang aman-aman saja, yang penting ada kepemimpinan di sana, ada toleransi, ada kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Ya, tidak mengurangi keceriaan,
juga ada yang bermain-main seperti ini. Tentu saja kalian sudah pernah ya, mungkin di SMP. Nah, sekarang untuk yang table manner itu belajar bagaimana tata cara makan secara internasional. Ini kita ada di hotel bintang 4 atau bintang 5 ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara makan, bagaimana tata cara duduk, bagaimana menggunakan alat makan dan sebagainya. Nah, ini mereka sedang mau mulai belajar makan. Nah, untuk kunjungan dunia usaha dan kunjungan industri, kebetulan ini yang diambil di Seritek ya, di Sukoharjo, tetapi kita tidak harus di situ, bisa dilaksanakan di garmen-garmen lain juga, karena garmen kan banyak, jadi melihat situasi, kondisi, dan waktu. Nah, kemudian ini perjalanan pulang, udah itu ya. Nah, jurusan tata busana sering sekali mendapatkan kejuaraan pada berbagai lomba, antara lain 1. Juara lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat DIY kemarin, selama berdiri dari tahun 2012 sampai sekarang itu banyak sekali mendapatkan kejuaraan, walaupun sekolahnya baru tapi tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain yang sudah berdiri lebih dahulu. Pernah juara 2, juara 3 kali atau 4 kali. Kemudian ada kejuaraan lain, ada juara lomba fashion batik di Jawa Tengah, di Karanganyar waktu itu, dapat juara 1, 2 dan harapan ya. Lalu yang ketiga, lomba keserasian berbusana, lomba kreasi busana, lomba kewirausahaan, lomba menggambar desain dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, ini nanti kalian yang punya kewajiban untuk melanjutkan kejuaraannya. Nah, ini sedang praktek di lab kita dengan menggunakan mesin industri ya. Tadinya belum bisa membuat atau menjahit sesuatu yang bermanfaat, lama-lama bisa. Nah, ini ujian praktek kompetensi kelas 10, membuat rok, nanti dipakai sendiri dengan ukuran sendiri. Nah, ini untuk ujian praktek kelas 11 dan ini yang ujian praktek kelas 12. Nah, ini. Nah, tadinya yang belum bisa membuat apa-apa nanti akan membuat berbagai macam model. Nah, setelah itu ini acara kelulusan atau wisuda. Betapa cerianya, semoga kalian nanti sukses semua ya. Nah, ini mengisi acara di wisuda, kita selalu mendapatkan kesempatan untuk memperagakan hasil desain dan hasil jahitan Anda semuanya. Nah, akhirnya kita sampai ke perkenalan dengan guru-guru tata busana SMK Negeri 1 Depok Sleman. Dari kanan ke kiri, ini Bu Liswati, ini Putri Prayekti, saya sendiri, kemudian Bu Erni Wulandari, lalu yang di belakang ini adalah Bu Bekti Sri Widawati. Semuanya cantik-cantik dan baik hati, sabar dalam membimbing kalian, dan kalian jangan usah khawatir ya. Nah, kita semua dipertemukan mustahil jika tidak ada campur tangan Tuhan. Selamat, Anda menjadi anak pilihan SMK Negeri 1 Depok. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak agar kita tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.